Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sukacita Natal di tempat ini. Amin. Amin. Kita semangat untuk menyambut hari yang dimana Tuhan nyatakan bahwa Tuhan mengasihi kita sungguh-sungguh. Ini adalah deklarasi Tuhan Allah bahwa Tuhan memperhatikan penderitaan umatnya. Dia tidak tinggal diam, maka dia datang turun ke bumi, turun ke dunia yang jauh dari layak dibandingkan dengan sorga tahtanya. Namun dia rela memberi diri untuk kita semua. Mari kita mengucap syukur dan kita berdoa. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kami boleh bersekutu di tempat ini. Hati kami yang rindu dan haus akan Tuhan. Kami percaya Tuhan penuhkan kami. Engkau datang untuk kami Tuhan. Sementara Engkau Tuhan yang sungguh layak dengan tahtamu di sorga. Tapi Engkau rela menjadi sama dengan manusia. Kami sungguh diingatkan dan kami sungguh mengucap syukur tentang ini Tuhan. Bahwa tanpa kehadiran Yesus kami tidak dapat mengenal Allah yang hidup. Kami bersyukur dan kami mau merayakannya di hari ini. Karena Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan bagimu. Tidak ada di tempat ini yang tidak mengasihi Engkau. Maka baiklah kami memuji karena kami mengucap syukur Tuhan. Kepadamu Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Dia. Mari kita naikkan sukacita dan ucapan syukur. Di tempat ini Dialah satu-satunya yang ditinggikan. Dialah satu-satunya yang dipuji. Dia satu-satunya nama yang disembah dan dimuliakan. Yesus Kristus namanya, tidak ada yang lain. Engkau Tuhan bertahta di hati kami. Haleluya. Setiap hati menaikkan syukur bagimu. Yesus Tuhan, segala hormat, segala pujian bagi Engkau. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kudus-kuduslah Engkau. Haleluya. Holy, holy, Lord God Almighty. Early in the morning, our soul shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Katakan suci, suci. Suci Tuhan Maha Kuasa, Dikau
memuji Engkau. Segala pujian bagimu. Oh, Engkau yang layak Tuhan. Segenap nafas muliakanmu. Oh, Jesus. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagi kami memuji karena kami bersyukur Engkau memelihara kami sempurna. Kami memuji karena Engkau layak ditinggikan, tidak ada yang lain Tuhan. Engkau setia. kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah. Kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Segenap hati naikkan syukur bagi Dia. Sebab Dia Allah yang melawat umatnya, Allah yang turun menjamah kita. Hadiratnya membawa kemenangan, kesembuhan, pemulihan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Yesus namamu mulia, Yesus namamu indah. Oh, sembah, sembah, Kau Gembala yang kami rindukan Engkau, kami menanti-nantikan Engkau, Yesus. Kami rindu akan Engkau. Kau memelihara kami sempurna. Sepanjang hidup kami Kau setia. Ku sembah Kau, Yesus. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami mengingat sepanjang tahun ini Tuhan sungguh-sungguh hadir menolong kami. Bahkan Engkau mengampuni apa yang tidak berkenan kepadamu. Engkau menyediakan yang kami perlu. Engkau mengubah air mata menjadi tarian. Engkau mengubah kepahitan menjadi ucapan syukur. Engkaulah Tuhan yang berbuat yang sangat-sangat luar biasa. Perbuatanmu ajaib. Beri kemuliaan bagi Dia. Mari kita mengucap syukur dan menyanyikan pujian baginya. Hanya Dia, Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Yesus Kristus satu-satunya nama yang termulia, yang kami sembah, yang sanggup ubahkan hidup kami
pujian sukacita kami kepada Engkau Allah yang hidup, yang hari lahirnya kami peringati hari ini. Yesus Kristus Tuhan, katakan amin. Amin. Bersukacita bagi Dia. Haleluya. Yesus telah datang. Yesus telah datang ke dalam dunia untuk selamatkan umatnya. Yesus telah hadir datang di hatiku, terpujilah namanya. Yesus telah datang. Yesus telah datang ke dalam dunia untuk selamatkan umatnya. Amin. Yesus telah hadir datang di hatiku, terpujilah namanya. Gloria, yes. Gloria, Gloria, surga dan bumi menyembahmu. Gloria, Gloria, kemuliaan bagi Tuhanku. Gloria, Gloria, surga dan bumi menyembahmu. Gloria, Gloria, kemuliaan bagi Tuhanku. Kemuliaan bagi Tuhanku. Kemuliaan bagi Tuhanku. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau hebat atas kami. Amin. Kami menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Datanglah di dunia seperti di surga.
untuk menebus kita semua umat-umat manusia. Hai dunia, Teguhkanlah rajamu bertebus. Hai bumi, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah. Haleluya Tuhan, Engkau dahsyat di tempat ini. Segala yang terbaik, kita mau bergembira karena Tuhan telah hadir di hati dan hidup kita semuanya. Amin. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur. haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu saja Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak dielukan di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan setiap hormat, setiap pujian kami. Hanya bagi kemuliaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih. Hormat bagi
kemuliaan bagi Engkau Raja di atas segala raja. Tuhan, nikmatilah seluruh penyembahan dan pujian kami. Kami sanjung Engkau, kami tinggikan Engkau. Kami takjub dengan semua perbuatan-Mu yang begitu ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tahun ini Engkau memberi kesempatan untuk kami bisa merayakan kelahiran-Mu bersama dengan keluarga kami. Dari luar kota, dari Jogja, kami bersatu hati hari ini. Hanya Yesus saja yang dipermuliakan. Hanya Yesus saja yang layak terima sanjungan, hormat dan kemuliaan. Aba, bicara buat kami, sampaikan pesan-Mu, ajar kami dengan kebenaran-Mu. Sehingga kehidupan kami hari lepas hari terus mempermuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan Amin. tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Silahkan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Boleh lihat kanan kirinya, beri senyum yang paling manis. Mungkin ada di antara saudara yang belum kenal satu dengan yang lain, karena saya tahu banyak dari luar kota yang datang ke Jogja untuk liburan dan ibadah bersama-sama dengan kita. Dan yang dari Jogja banyak yang keluar kota. Tapi saya percaya bukan sebuah kebetulan Tuhan pertemukan kita di tempat ini untuk kita bisa memuji, menyembah dan mempermuliakan Tuhan. Sepakat dengan saya, katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau lanjut dari sharing istri saya semalam bicara tentang Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tema tentang penasihat ajaib, Wonderful Counselor atau Wonderful Counseling sudah saya sampaikan di tanggal 12 kemarin. Saya percaya itu pesan Tuhan yang saudara sudah terima. Itu menjadi tuntunan untuk Rock Internasional, tapi hari ini kami sepakat untuk kita mau membawakan tema PGI, yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Sama-sama katakan Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. 1, 2, 3. Haleluya. Saudaraku, ayat bacaan kita Matius pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Sama seperti yang semalam. Boleh kelihatan yang di ujung sana? Kelihatan aman? Aman. Kalau saudara nggak kelihatan, bacalah dengan mata hati saudara. Gak. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan apa? Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia siapa? Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara perhatikan teks ayat ini merupakan satu penggenapan dari nubuatan yang pernah disampaikan oleh para nabi yang ada dalam perjanjian lama. Sepakat katakan amin. Tapi saudara tahu dalam situasi seperti ini, rupanya ada seorang laki-laki, ada seorang pria yang sedang galau luar biasa. Dia mengalami patah hati yang luar biasa. Namanya siapa? Papanya Yesus. Secara biologis siapa namanya? Yusuf. Bukan konteks ini papa biologisnya dia, tapi Allah mesti memakai keluarga ini untuk menghadirkan sang juru selamat itu. Setuju katakan amin. Tapi kalau saudara perhatikan situasi atau suasana kebatinan pada waktu itu yang dialami oleh Yusuf. Saya mau bilang sama saudara, bukan satu peristiwa yang mudah untuk dia hadapi. Karena apa? Wanita yang dia cintai, wanita yang dia hormati, wanita yang dia jaga selama ini. Dalam hubungan mereka, dalam pertunangan mereka, hari itu tiba-tiba mengandung. Wah. Laki-laki lambaikan tangan. Ini enggak ada laki-laki. Yang laki-laki lambaikan tangan. Saudaraku, atau yang masih muda gitu ya. Tiba-tiba saudara, jaga kekasih hatimu. Saudara menjaga dia. Saudara enggak ngapa-ngapain dia. Saudara hormati dia. Saudara benar-benar respect kepada dia. Saudara jaga virginitas dia. Tiba-tiba wanita itu mengandung. Apa yang saudara alami kira-kira sebagai seorang pria?
Saya mau ajak saudara masuk dalam kebatinan Yusuf pada waktu itu. Hatinya remuk, sama-sama katakan remuk. Dia mengalami patah hati, sama-sama katakan patah hati. Itu situasi yang tidak mudah, aku. Itu yang dialami oleh Yusuf pada waktu itu. Kok bisa? Gak pernah ngobrol loh. Seolah-olah nampak baik-baik saja. Lah kok tiba-tiba mengandung. Saudara, hari itu dia belum tahu apa-apa. Dia belum menangkap pesan dari sorga tentang apa yang akan terjadi setelah itu. Maka itu satu kegundahan, satu kegalauan yang luar biasa dialami oleh Yusuf. Yang kedua, situasinya adalah keputusasaan atas sebuah hubungan. Sama-sama katakan putus asa atas sebuah hubungan. Dan itu ternyatakan lewat apa yang akan dilakukan nanti oleh Yusuf. Alkitab berkata, dengan diam-diam dia mencoba untuk memutuskan. Dengan diam-diam dia mencoba untuk apa? Meninggalkan Maria. Dia mau menceraikan Maria. Rasanya gini, sudah tidak ada harapan lagi. Saya mau bilang sama saudaraku, dalam konteks pertunangan orang Yahudi pada waktu itu. Ini bicara konteks ya saudara. Memang beda culture-nya, beda budayanya. Kalau di zaman kita atau di dalam budaya kita hari ini, orang yang masih bertunangan itu kategorinya belum keluarga, betul? Tetapi di hari itu, di masa itu, untuk konteks orang Yahudi, seorang pria dan wanita ketika mereka sudah bertunangan, maka mereka disebut sebagai keluarga. Tetapi, perhatikan ini, mereka belum boleh melakukan hubungan suami istri. Amin. Jadi Yusuf dan Maria itu merepresentasikan keluarga hari itu. Yang mereka sudah dipertunangkan. Dalam budaya Yahudi, mereka adalah kategorinya keluarga. Dan hari itu ada satu keluarga yang hampir pecah. Ada keluarga yang tidak ada pengharapan. Ada satu keluarga yang suaminya, tunangannya yang laki-laki merasa perempuannya, pasangannya sudah tidak setia lagi. Selesai. Bubar. Hancur. Tapi yang menarik, Natal memberikan satu pesan yang luar biasa. Apakah sorga membiarkan itu terjadi? Apakah Yesus membiarkan itu terjadi? Jawabannya tidak. Sama-sama katakan tidak. Jadi kalau hari ini ada situasi yang rasanya berat dalam hidupmu. Karena kita bicara. Mungkin ada keluarga-keluarga di tempat ini yang rasanya gini. Pastor, untuk menjaga mempertahankan hubungan ini. Rasanya udah sulit sekali. Suami ke sana, istri ke sana. Anak-anak entah gak tahu kemana. Kalau itu terjadi sama saudara hari ini. Saya mau bilang masih ada pengharapan. Sama-sama katakan masih ada pengharapan. Lihat kanan kirinya, tatap wajahnya, selalu ada pengharapan. Tepuk tangan bagi Yesus yang memberi pengharapan itu kepada saya dan saudara. Dan ending dari kisah yang saya dan saudara baca hari ini. Tuhan tidak mengizinkan untuk Yusuf menceraikan Maria. Sepakat saudara? Ada pemulihan terjadi dalam kehidupan mereka. Dan Natal bicara ini. Tuhan sanggup untuk membuat yang namanya pemulihan. Amin. Pemulihan dalam semua segi hidup kita. Kalau kita bicara keluarga hari ini, Tuhan sanggup memulihkan keluargamu. Kalau ada di antara saudara sedang ada dalam situasi yang berat, keadaan yang rasanya menekan, sesuatu yang rasanya berat untuk saudara perjuangkan. Saya mau bilang sama saudara, Tuhanmu dan Tuhanku sanggup untuk menolong saya dan saudara. Amin. Ada dua pesan Tuhan melalui Natal pagi ini. Yang pertama, lanjut PowerPoint saya nak. Baca sama-sama. Tuhan apa? Tuhan mampu bekerja di tengah situasi yang tidak baik-baik saja. Amin. Kita baca Matius pasal yang pertama 19 ayat 20 sampai 20. 1, 2, 3. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud apa? Menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20.
Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi Yusuf merasa hancur, merasa sudah tidak punya pengharapan, Tuhan tahu apa yang dialami oleh Yusuf. Dia nggak cerita ke siapa-siapa, dia nggak curhat ke sosial media. Hari itu sosial media belum ada. Dia nggak berbisik kepada siapa-siapa. Ini orang laki-laki yang sangat baik banget, saudaraku. Tapi Tuhan lihat hatinya. Setuju katakan amin. Percaya bahwa Tuhan tahu situasimu hari ini. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan tahu kondisimu hari ini? Lambaikan tangan. Saudaraku, anak-anak Tuhan, percayalah kalau engkau sedang ada di dalam satu titik hidupmu, engkau hampir menyerah dalam kehidupanmu, engkau hampir menyerah dalam hubunganmu mungkin, engkau hampir menyerah karena pergumulan yang ada dalam hidupmu. Saya mau bilang sama saudara, Tuhan tahu, sama-sama katakan Tuhan tahu. Dan Tuhan melakukan bagiannya. Malaikat datang kepada Yusuf dan berkata, Yusuf, jangan takut nak. Jangan khawatir, anak yang dikandung bukan dari laki-laki lain, tapi dari Roh Kudus. Tepuk tangan bagi Yesus, Tuhan kita. Bicara Natal, bicara kelahiran Sang Juru Selamat, setuju katakan amin. Untuk menyelamatkan setiap kita yang percaya kepada Dia. Tapi pesan Tuhan spesifik hari ini, Yesus hadir untuk menyelamatkan keluarga. Amin. Tuhan bisa melakukan sesuatu yang rasanya nggak mungkin untuk saya dan saudara kerjakan. Dia mampu bekerja di tengah situasi yang tidak baik-baik saja. Secara khusus untuk keluarga yang sudah menikah, lambaikan tangan. Yang datang bersama dengan keluarga, lambaikan kedua tangannya tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi dong, jangan malu sama pasangan saudara. Sampai saudara gak mengangkat tangan, awas ya pulang dari tempat ini. Saudara tidur di rumah nanti. Saudara tidur di luar. Saudaraku yang dikasih itu. Untuk keluarga Tuhan sangat serius. Sama-sama katakan untuk keluarga Tuhan sangat serius. Karena keluarga itu biji mata Tuhan. Saya mau bilang sama saudara. Institusi yang dibuat Tuhan secara khusus oleh Dia secara pribadi itu ada dua. Yang pertama keluarga. Sama-sama katakan keluarga. Itu sempat di-spill oleh istri saya semalam. Kejadian pasal yang pertama. Ayat 28, 29, 26, 27, 28, 29. Tuhan memberkati mereka. Amin. Luar biasa ya. Tuhan yang menginisiasi keluarga. Yang kedua gereja. Sama-sama katakan gereja. Tuhan berkata, di atas batu karang ini akan mendirikan jemaatku. Amin. Jadi saya mau bilang hari ini, kalau keluargamu sedang tidak baik-baik saja, saya mau bilang sama saudara, memang keluarga ini incaran dari iblis. Hari ini, sosial media kita dipenuhi dengan, maaf kata, kabar pisah. Nampak baik-baik saja, tiba-tiba punya will, punya pil. Saya berdoa, laki-laki di tempat ini laki-laki yang setia. Gak ada aminnya saudara. Saya berdoa semua laki-laki di tempat ini laki-laki yang setia. Saya berdoa semua wanita yang di tempat ini wanita yang setia. Iya mantap ya. Satu untuk selama-lamanya. Ingat ikrar, janji pernikahan. Sekian tahun yang lalu saudaraku. Ketika di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan jemaatnya. Saya berkata dalam suka dan duka, sehat maupun sakit. Kekurangan maupun kelimpahan. Dalam semua keadaan, aku akan menerima engkau menjadi suami dan istriku satu-satunya di dalam Tuhan. Amin. Ada sepasang yang baru menikah kemarin. Zeus dan Welny. Wah mantap ya toh. Pengantin baru. Honeymoon setiap saat. Bulan madu setiap hari. Saya berdoa tetap bulan madu sampai kakek nenek. Amin. Jangan tinggal bulannya, madunya hilang. Jangan ya.
Tapi saya juga berdoa semua keluarga di tempat ini juga mengalami itu. Sepakat katakan amin. Pastor, sedang ada masalah, pergumulan, hubunganku lagi nggak baik-baik saja. Saya mau bilang sama saudara, izinkan Yesus hadir dalam hidupmu. Alkitab mencatat Yohanes pasal yang kedua, dalam pernikahan di Kana, ketika Yesus belum waktunya buat mukjizat, karena hari itu ada situasi genting tadi. Mereka buat satu pernikahan, mereka buat satu pesta yang besar, tamunya datang banyak. Tiba-tiba ada satu masalah. Apa? Mereka kekurangan anggur. Yesus buat sesuatu di situ. Ketika Maria melihat Yesus berkata, buat sesuatu nak. Apa yang dikatakan Yesus? Waktuku belum tiba. Sama-sama katakan waktuku belum tiba. Tapi ini urgent. Untuk sesuatu yang urgent, Yesus lakukan sesuatu. Ambil semua tempayan, isi dengan air. Hari itu pemimpin pesta mengecap anggur itu. Dan dia berkata, banyak orang menyajikan anggur terbaik di awal. Tapi hari ini aku melihat sesuatu yang luar biasa. Anggur yang terbaik masih disisakan, bahkan diberikan di akhir pesta itu. Itu anggur yang dibuat oleh Yesus, Tuhan saya dan saudara. Amin. Jadi kalau hari ini, maaf saya bilang, kalau pernikahanmu rasanya gini, udah mulai suam-suam, udah mulai biasa-biasa, enggak ada gregetnya lagi. Saya mau bilang, ada greget yang baru yang Tuhan akan berikan. Ada anggur yang baru yang Tuhan akan berikan. Amin. Hubunganmu dengan anakmu kalau hari ini tidak baik-baik saja, saya mau bilang Tuhan sanggup memulihkan itu. Setuju katakan amin. Setiap pagi saya selalu bilang sama dia, kadang sih rada-rada lupa dikit. Tapi kelihatannya ini menjadi satu habit buat saya. Saya selalu bilang gini, sayang, love you, cantik sekali pagi ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kang Mas, suami-suami, jangan lupa puji istrinya. Setuju katakan? Kalau datang sama istrinya hari ini, katakan sama istrinya. 1, 2, 3. Malu-malu loh saudaraku. Istri-istri, sekalipun suamimu sekarang gak six pack lagi, tapi jadi one pack. Bahkan maaf kata, rada kecut, ngelambrat lagi. Itu saya. Istri-istri tetap berkata sama suaminya, kamu yang terbaik sayang. Sepakat katakan? Sekarang praktek, 1, 2, 3. Saya lagi ngelirik Miss Nova. Miss Nova kira-kira buat saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hei, mungkin ada anak-anak hari ini. Papa mamamu mungkin bukan sosok papa mama yang ideal. Terkadang mereka jadul, terkadang mereka gaptek, terkadang mereka ketinggalan informasi. Saudara berkata, kenapa papa mamaku seperti ini? Saya mau bilang sama orang-orang muda, tetap respect sama papa mamanya. Setuju katakan? Dan berkata, papa mama tetap yang terbaik. 1, 2, 3. Sekarang anak-anak praktek sama papa mamanya. Gak ada papa. Bilang dalam hati, saya percaya papa di rumah dengar. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Tuhan bisa memulihkan keadaanmu. Setuju katakan amin. Saya berdoa anggur baru itu tercurah hari ini atas seluruh kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini. Yang gak mungkin bagi Tuhan. Amin. Jadi pesan Natal ketika Yesus mau memberkati keluarga, Tuhan sanggup buat pemulihan atas hidup kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, sama-sama katakan yang kedua. Ini yang terakhir. Haleluya. Saudara suka khotbah cepat atau lama? Kalau saya bilang lama pastor, jam 12:30 kita pulang. Oh enggak. Kita, enggak apa-apa. Jangan ya, oke, saya enggak mau. Yang terakhir, kita lihat sama-sama kebenaran ini. Pemulihan terjadi, Tuhan sanggup lakukan itu. Setuju katakan amin. Yang percaya Tuhan kita hidup, lambaikan tangan. Yang kuasanya tetap sama dulu sekarang sampai selama-lamanya, lambaikan kedua tangannya. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Dia sanggup memulihkan hidupmu, dia sanggup memulihkan rumah tanggamu, dia sanggup memulihkan ekonomimu, dia sanggup memulihkan semua yang terjadi dalam hidupmu.
Amin. Yang kedua, perlu ada apa? Respon dan keputusan yang benar untuk terjadinya apa? Pemulihan. Matius pasal 1 ayat 24, 1, 2, 3. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai apa? Yang pertama tadi itu bagiannya Tuhan. Sama-sama katakan bagiannya Tuhan. Tapi untuk terjadinya proses pemulihan, enggak hanya bagiannya Tuhan saja. Tuhan juga mau saya dan saudara melakukan bagian kita. Setuju katakan amin. Apa bagian saya dan saudara? Respon yang benar dan keputusan yang benar. Sebab pemulihan terkadang mengizinkan saya dan saudara mesti membuka hati saudara untuk dibajak oleh Tuhan, untuk disentuh oleh Tuhan, untuk diubah oleh Tuhan, dan mau diubah oleh Tuhan. Amin. Dalam peristiwa ini ada peran Tuhan, ada peran dari Yusuf. Dan ini peran dari Yusuf. Alkitab berkata, sesudah bangun dari tidurnya, semua yang dialami dalam mimpi itu barusan kita bicarakan. Malaikat berbicara kepada Yusuf. Yusuf, jangan takut, jangan khawatir. Anak itu dari Roh Kudus. Dan ini yang dibuat Yusuf. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Untuk mengambil Maria menjadi istrinya. Dan hari itu Yusuf mau mengambil bagiannya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Amin. Saudaraku, perenungan buat kita hari ini. Seberapa banyak saudara, seberapa sering saudara dengar firman Tuhan. Tapi maaf kata, firman itu hanya masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri. Saya berdoa di sini tidak ada. Setuju katakan amin. Saudara tidak hanya berhenti sebagai pendengar firman. Jangan, tapi jadilah pendengar dan pelaku firman. Amin. Kekristenan tidak sedang mengajar saya dan saudara hanya tahu banyak tentang firman, teori firman. Enggak. Tapi kekristenan mengajar saya dan saudara dengar firman, kerjakan firman, dengar firman, lakukan firman itu. Setuju katakan amin. Saya percaya kemenangan demi kemenangan menjadi bagian di dalam hidupmu. Amin. Ada perubahan signifikan terjadi. Sama-sama katakan perubahan signifikan. Harus kita akhiri tahun ini, kita masuk di Natal ini tanggal 25, 5 hari, 6 hari lagi ke depan 2025 akan kita lewati. 2025 akan kita lewati, Om. Saya bersyukur sekali. Terima kasih sudah mengingatkan. Dan kita akan masuk 2026. Setuju katakan amin. Kalau 2025 maaf kata, kita masih jatah waktu ke gereja kita. 2026 kita akan gaspol. Setuju katakan amin. Yang amin cuma 40%. Kita akan gaspol. Setuju katakan amin. Lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Melayani Tuhan, iring Tuhan. Beri yang terbaik buat Tuhan. Wah, saya percaya itu perubahan signifikan. Dan itu yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf dengar firman Tuhan, dia kerjakan firman Tuhan itu. Dia ambil Maria jadi istrinya. Saudara tahu, kita bicara Natal, Yesus mesti datang. Karena Tuhan tahu manusia nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau tidak ada campur tangan sorga, tidak ada campur tangan Tuhan. Betul saudara? Tapi saudara tahu kenapa mesti terjadi semuanya itu? Karena pelanggaran seorang pria di dalam perjanjian lama. Pria pertama yang ada di muka bumi ini. Siapa namanya? Tuhan bicara sama dia. Adam, semua boleh kamu makan nak. Kecuali yang di tengah jangan kamu sentuh. Apalagi kamu makan. Kalau kamu makan, kamu akan apa? Mati. Adam dengar firman Tuhan. Tapi Adam gagal untuk menjadi pelaksana firman Tuhan. Tapi Yusuf, dia dengar firman Tuhan. Dia mau jadi pelaksana firman Tuhan. Pemulihan terjadi dalam hidupnya. Berapa banyak yang mau menjadi
pelaksana dari firman Tuhan. Pagi ini lambaikan tangan tinggi-tinggi. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tutup dengan satu ayat ini, saudaraku. PowerPoint saya panggil pemusik dan WL Singer maju ke depan. Lukas pasal yang pertama ayat 38. Rasanya ayat ini rada berbeda atau keluar sedikit dari konteks pembicaraan kita. Tapi saya mau ajak saudara untuk melihat bagian ayat ini. Sebab ada sesuatu yang sangat indah yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya bagi buat saudara. Untuk menutup perenungan kita hari ini. Lukas pasal yang pertama, minta G brother ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu. Berapa banyak hamba Tuhan di tempat ini? Berapa banyak hamba Tuhan di tempat ini? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Kalau kamu menyebut diri hamba Tuhan, saudara mesti mau sepakat dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Saudara punya hati yang mudah untuk dibentuk. Saudara punya hati yang mudah untuk sepakat dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Yusuf, dia sepakat dengan maunya Tuhan. Dia mengerjakan bagiannya. Tapi Natal juga ada person yang lain, pribadi yang lain yang dimunculkan. Dia manusia biasa, perempuan biasa. Dia bisa berkata masa depanku masih cerah dan indah. Tanpa harus mengandung bayi itu. Tapi hari itu Maria berkata, aku hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Wow, saudaraku, itu bukan perkataan yang mudah. Sebab ketika Maria menyampaikan itu, yang ada di depan, dia bisa dirajam batu, dia bisa dikucilkan, dia bisa disalahpahami, dia bisa disalah mengerti. Banyak mulut, banyak mata, banyak orang bisa menuding dia dan berkata, wanita yang tidak baik-baik saja. Karena gak ada yang tahu, hanya dia dan Tuhan yang berperkara. Tapi Tuhan membela, sama-sama katakan Tuhan membela. Tapi ketahuilah saudara, sebelum pembelaan itu terjadi, kebenaran itu dinyatakan. Apa yang menjadi pergumulan dari Maria? Mata melihat dia dan berkata, sama siapa? Haram, rajam, bisa. Tapi Maria mau sepakat dengan kehendak Tuhan. Hari ini mungkin saudara melakukan firman, saudara berkata, aku rugi PS. Aku berbuat baik tapi dia tetap jahat sama aku. Aku mengasihi tapi dia tetap membenci aku. Aku mengizinkan pipi kananku ditampar tapi dia malah pakpok terus sama aku. Rugi aku, rugi. Pertanyaannya, masihkah saudara mau melakukan firman itu? Sekalipun rasanya berat. Ini challenge buat kita, tantangan buat kita. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, ketika kau berkata aku pengikut Kristus, maka hidup Kristus yang harus kita hidupi. Dan bukan yang lain. Setuju katakan amin. Kalau saudara sudah nyemplung, basah sepenuhnya. Amin. Jangan tanggung-tanggung. Kasih tahu kanan kirinya, jadi orang Kristen jangan tanggung-tanggung. Jadi orang Kristen jangan tanggung-tanggung. Mari hari ini lebih dan lebih lagi sama Tuhan. Kita nyanyi karya terbesar ya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
sama tutup mata. Mari berdiri di hadapan Tuhan. Biar momentum Natal ini kita mengingat kembali akan karya Yesus dalam hidup kita. Percaya Dia sanggup memulihkanmu. Percaya Dia sanggup menerobos kehidupanmu. Percaya Dia sanggup memberikan terobosan-terobosan baru di dalam hidupmu. Kalau hari ini ada di antara saudara yang rasanya sudah habis akal, sudah habis pengharapan, untuk memulihkan rasanya terlalu berat, saudara perlu datang kepada Dia dan izinkan Dia hadir dalam hidupmu. Mesti ada kemauan dan keputusan untuk saudara berkata, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu dan aku mau mengerjakannya. Saudaraku, kalau engkau butuh Tuhan, di tempat engkau berdiri, engkau bisa angkat tangan kananmu melebihi kepalamu dan taruh tangan kirimu di dadamu. Saya percaya pemulihan terjadi hari ini. Pribadi lepas pribadi maupun keluarga. Tuhan sanggup menolongmu. Tuhan sanggup menolongmu. Tuhan sanggup memulihkanmu. Tuhan sanggup menggapaimu. Tuhan sanggup. Tidak ada yang dapat membatasi kuasanya. Dia sanggup, Dia sanggup. Tapi saudara juga mesti mau berkata, aku tidak hanya mau jadi pendengar firman, tapi aku mau menjadi pelaku firman. Dalam hadirat Tuhan yang sudah dikaruniai bahasa roh, saudara bangun manusia rohmu, datang kepada Tuhan. Ketika kau mengangkat tangan, yang belum panggil Dia dengan bahasa akal budimu, Yesus hadir atas hidupmu. Aku percaya pemulihan itu terjadi. Aku percaya pemulihan itu terjadi. Aku percaya pemulihan itu terjadi di dalam nama Yesus. Saya minta Pastor Sony, Pastor Karel, Pastor Henny boleh tumpang tangan buat jemaat. Pastor Niko. Aku percaya hari ini Tuhan lakukan bagian Tuhan, memulihkan, menyembuhkan. Oh Lord, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Beranugerah. Tidak mungkin kata Tuhan, mungkin kata Tuhan. Tuhan memegang hidup, Tuhan memegang hidup, Tuhan memegang hidup. Tuhan beranugerah atas hidup. Lord, anggur baru. Jamah secara pribadi. Oh Lord, Tuhan hadir dan Tuhan memulihkan, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan di dalam nama Yesus. Lord.
Aku bawa umat ini kepadamu. Mereka milik kepunyaanmu. Dunia tidak berkuasa atas hidup mereka. Iblis tidak bisa merampas mereka daripadamu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, covering yang sempurna dari Tuhan menjadi bagian atas keluarga ini. Rumah tangga diberkati. Amin. Hubungan suami istri diberkati. Amin. Hubungan papa mama dengan anak-anak dipulihkan, diberkati. Amin. Di dalam nama Yesus. Dalam Percaya Allah hadir untuk memberkati dan menyelamatkan keluarga terjadi di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Sepakat dengan firman Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Amin. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Saya mau bertanya, saya tahu ini mayoritas dominan keluarga kita dari luar kota. Boleh lambaikan tangan yang dari luar kota? Wow, tinggi. Tepuk tangan, yeay. Kami menyambut semua keluarga yang dari luar kota. Mungkin dari Bali, dari Jakarta, dari Ambon. Pokoknya dari seluruh Indonesia. Di Rock Sejahtera pagi hari ini, next year, tahun depan kalau saudara ada atau kalau ada kunjungan ke Jogja, jangan lupa saudara punya keluarga di Rock Sejahtera Jogja. Sepakat katakan amin. Yes. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membawa persembahan kita. Seperti yang saya sampaikan di minggu kemarin, ada persembahan namanya persembahan palungan. Saudara, ada satu kisah yang sangat terkenal di dalam Alkitab. Ketika para Majus menempuh perjalanan yang sangat jauh sekali untuk menjumpai bayi Yesus. Malam itu mereka ketemu dengan Yesus. Mereka sujud menyembah bayi Yesus dan mereka membawa emas, kemenyan dan mur. Saya nggak tahu apa yang saudara bawa. Apakah kemenyan? Apakah mur? Tapi kita dibawa Tuhan hari ini untuk saudara datang dan membawa korban persembahan. Saudara nanti bisa maju ke depan kemudian memasukkan atau menaruh persembahan saudara di palungan yang ada di depan saudara ya. Mungkin gini, supaya nggak umpel-umpelan, saya mau kasih instruksi. Yang pertama yang bagian sini dulu. Oke, nanti maju. Setelah sini selesai, gantian yang sebelah sini. Oke, jadi kiri saya, kemudian kanan saya, kemudian setelah itu baru yang sebelah sana. Oke, supaya duduknya enak. Ini sirkulasinya enak gitu ya. Oke, kita berdoa bersama-sama untuk persembahan kita. Saya lihat ada beberapa hamba Tuhan yang hadir. Pastor Karel boleh berdoa untuk persembahan palungan kita, PS. Silakan. Yes. Haleluya. Mari kita siap memberi untuk Tuhan dan yakin bahwa firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan mengembalikan 100 kali lipat di perbendaharaan Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di hari ini dalam peristiwa perayaan Natal GBI Rock Sejahtera, peristiwa kelahiran-Mu. Kami akan memberikan persembahan syukur kami sebagai tanda bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Bapak, kami percaya bahwa ketika kami memberi, Tuhan akan membuka tingkap-tingkap sorgawi dan akan mencurahkan berkat Tuhan bagi kami. Seperti janji firman-Mu bahwa Tuhan akan mengembalikan 100 kali lipat di perbendaharaan kami masing-masing. Yakinkan kami Tuhan, ini milik Tuhan dan kami kembalikan dengan ucapan syukur. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati semua tangan-tangan yang memberi. Tuhan memberkati mereka, pekerjaan dan usaha mereka dibuat berhasil. Hamba berdoa Tuhan angkat semua belalang-belalang pelahap yang hendak melahap berkat Tuhan dari mereka. Dan curahkan berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami siap hari ini untuk memberi dengan sukacita. Biarlah pemberian kami dapat dipergunakan secara maksimal untuk perluasan pekerjaan Tuhan lewat GBI Rock Sejahtera di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan siap memberi yang terbaik pagi hari ini. Amin. Ya, Pak Paulus, mari kita doakan. Sebab Natal
Bapak Ibu yang belum menerima amplop seperti ini, silakan lambaikan tangan. Aser akan mendatangi, menghampiri Bapak Ibu untuk memberikan amplopnya. Jika ada yang belum mendapatkan amplop, dipersilakan untuk Aser menghampiri dan memberikan amplopnya. Angkat tangan, kemudian akan diberikan amplop. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Kiranya persembahan menjadi kemuliaan nama Tuhan, dipakai untuk perluasan kerajaan Tuhan di Yogyakarta. Amin. Haleluya. Bapak Ibu sambil menanti yang belum, kita akan mendengar suara gembala dan rock news untuk minggu ini. Multimedia dan tim dipersilakan. Shalom semua warga kerajaan, terutama yang terlibat di dalam Rock Representative of Christ Kingdom, RIM ministry kita, Rock International Ministry. Saya percaya tahun 2026 ini kita akan memasuki yaitu a new level di dalam hubungan kita dengan hamba-hamba Tuhan, dengan gereja-gereja di seluruh dunia. Karena itu pertama-tama saya mau katakan have a blessed Christmas. Tapi jangan pikirkan it's just another Christmas. Maybe it's the last Christmas yang kita hadapi, karena firman Allah mengatakan akhir zaman akan tiba masa yang sukar, kalepos, masa yang buas, savage, biadab. Terhadap siapa? Terhadap umat Tuhan, terutama kepada saudara saya. Saudara akan banyak pengikut Kristus yang memilih untuk bergabung dengan New World Order. Tetapi saudara saya akan mengatakan dengan jelas, Jesus is the only way. Karena itu di hadapan kita menghadapi juga banyak tantangan, saudara. The year of preparation kita lewati, tetapi tetap prepare. Tetapi ada yang penting, 2026 the year of decision. Decision yang saudara ambil menentukan masa depan kita dan keturunan kita. Belajar dari Joshua. Pilih hari ini, siapa yang kamu sembah? Dunia, Baal, Babylon, New World Order, atau kepada Tuhan Allah Israel yang kita sembah? For me and my house, for me and Rock Ministry and RIM, dan nanti RAIN, Rock International Apostolic International Network, we will serve the Lord. Kita menyembah kepada Tuhan. Mazmur 2 menjelaskan perbedaan the nations and the nation. Kita termasuk the nation, persemakmuran dengan Israel. Karena itu sekali lagi selamat menyambut, memperingati kedatangan Yesua pertama kali. Tapi dengan sebentar lagi, kalau kita melihat di depan mata kita penggenapan perang Gog Magog, Ezekiel 38-39, kedatangan Kristus tidak lama lagi, saudara. Prepare yourself, prepare your children, prepare your family, prepare seluruh jemaat dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, have a blessed Christmas 2025 and have a joyful and preparation, yaitu tahun 2026, the year of decision. Decide, be decisive in Jesus' name. Amin.
Haleluya. Saya mewakili semua pengerja keluarga Rock Sejahtera dan atas nama pribadi mengucapkan Merry Christmas buat Bapak Ibu Saudara semua yang ada di tempat ini, yang beribadah bersama-sama dengan kita. Hari ini ibadah kita biasanya live, tapi hari ini nggak di live kan, record ya. Jadi nggak bisa ngucapin yang di luar sana, no problem. Tapi saya minta, ayo saling ngucapin satu dengan yang lain. Merry Christmas. Iya. Merry Christmas. Haleluya. Merry Christmas. Saya berdoa kebahagiaan dari sorga tercurah buat kita semua. Tepuk tangan bagi Yesus, Tuhan kita. Amin. Saudaraku, yang ulang tahun di tanggal 25 gak cuma Tuhan Yesus rupanya. Ada satu keluarga kita yang ulang tahun tepat di tanggal ini. Namanya Om Paulus. Haleluya. Oke, saya akan berdoa untuk Om Paulus. Ya, karena beliau tepat hari ini ulang tahun. Kita arahkan tangan kita buat Om Paulus ya, saudara. Kebaikan kemurahan Tuhan saja yang terus tinggal dalam kehidupan engkau. Tuhan memberkati Om, sehat kuat dalam pemeliharaan Tuhan. Di masa tua semakin gemuk dan segar dan menghasilkan buah-buah yang manis, yang sedap, dinikmati oleh banyak orang. Kasih rahmat Tuhan sempurna atas kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus berbahagia senantiasa bersama dengan istri, anak, cucu dan mantu. Semua kebaikan kemurahan Tuhan saja yang tinggal hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Yang ke-70, wah tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Masih seger ya, serasa 45 tahun. Saya bercanda. Tapi masih serasa 50 tahun. Ini beneran. Tuhan memberkati Om ya. Silakan. Ya. Kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Kita akan terima berkat Tuhan pagi ini. Buka tanganmu di hadapan Tuhan, angkat wajahmu. Pandang Yesus sumber kehidupanmu. Bapa, terima kasih. Karyamu sempurna dalam hidup kami. Ketika firman jadi manusia, ada pengharapan baru dalam hidup kami. Kami yang seharusnya mati, binasa, beroleh hidup yang kekal. Hari ini umatmu bersama-sama menikmati hadiratmu di tempat ini. Dan mereka kembali kepada aktivitas mereka, ke rumah mereka masing-masing. Dalam seluruh kehidupan perjalanan mereka, hamba percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Allah Immanuel itu selalu beserta, selalu bersama-sama, menolong, menuntun, menyertai, dan memberkati. Terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa kita di sorga. Cinta kasih yang sempurna dari putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus ada senantiasa di dalam seluruh kehidupanmu. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati studimu, Tuhan memberkati masa depanmu, diberkati keluar masukmu, apapun yang dikerjakan tanganmu dalam berkat dan anugerah Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, selamat Natal. Sebab Natal tak